Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 21 September 2025, bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1447 Hijriyah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Sahih Muslim, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada Kitabul Iman, bab permasalahan kecintaan kepada Al-Ansar dan kecintaan kepada Nabi atau kepada Ali radhiyallahu anhu adalah penyebab dari keimanan. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, babud dalil ala anna hubbal ansar wa aliyin radhiyallahu anhum minal iman wa alamatihi wa bughduhum min alamatin nifaq. Chapter evidence that love of the Ansar and Ali is a part of faith and a sign thereof. Hating them is a sign of hypocrisy. Bab pendalilan bahwa kecintaan seseorang kepada Al-Ansar dan kecintaan seseorang kepada sahabat, di antaranya di dalam hadis disebutkan Ali radhiyallahu anhu, maka termasuk dari keimanan dan dijadikan alamat keimanan seseorang mencintai mereka, mencintai Al-Ansar dan mencintai Ali radhiyallahu anhu, dan dijadikan alamatun nifaq, alamat kemunafikan, alamat keburukan seseorang yang membenci Al-Ansar dan membenci Ali radhiyallahu anhu. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, an Syu'bah an Abdullah ibn Jabr, qala sami'tu Anasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayatul munafiqi bughdul ansar wa ayatul mu'mini hubbul ansar. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, this hadith narrated Anas ibn Malik, ayatul munafiq bughdul ansar, the sign of the hypocrite is the hatred against the ansar. Wa ayatul mu'min hubbul ansar, and the sign of a believer is the love for the ansar. Maka disebutkan di dalam hadis ini, ayatul munafiq bughdul ansar. So anyone hate to ansar, hatred against the ansar, this is the hypocrite or munafik. Maka orang-orang yang membenci Al-Ansar dan membenci para sahabat, maka ketahuilah mereka orang-orang munafik. Maknanya mereka mungkin mengaku muslim, namun amalan mereka menyebabkan amalan nifak. Maka berapa banyak dari kaum muslimin, namun mereka mencela para sahabat. Dan ini yang jelas ada pada orang-orang Syiah Ar-Rafidah.
Maka kelompok Asyiah Ar-Rafidah yang ada di Iran sekarang, maka mereka adalah orang-orang an-nifaq. Bahkan syahadah mereka, jika mereka mengajari orang mu'allaf masuk Islam, dikatakan selain dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka ditambah dengan celaan kepada sahabat. Wa ashhadu anna Aisyah wa Abi Bakar wa Umar finnar. Aisyah wa Abi Bakar wa Umar in the hellfire. Hada wadih. So this is very reality. Wadih, jelas. So they said, make syahadah coming to Islam, not only ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, but ashhadu an la ilaha illallah wa anna Abu Bakrin and Umar and Aisyah in the hellfire. This is syahadah. Yes. Fahaula kurh wal bughd ala as-sahabah. So the Syiah, they people munafik. They say I'm Muslim, and they pray, and they say we Muslim blah blah blah, but they hate Abu Bakar and Umar and Aisyah and all the Sahaba. Maka ini ayat kemunafikan orang-orang yang membenci Al-Ansar. Dan kebalikannya, wa ayatul mu'min hubbul ansar. And the sign of the mu'min, of the believer, the sign of a believer or mu'min is the love for Ansar. Now we have the big question. Sekarang kita mempunyai soal yang besar. Limada yudkar huna al-ansar wal ansar minas sahabah, walimada lam yudkar mathalan al-muhajirun wa ila akhir, au yudkar ashabu badrin wa ila akhir. Li'anna al-ansar, because al-ansar they as-sahabah, al-muhajirun they all as-sahabah, but al-ansar they have very big beneficial for Islam, because they say to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, came you and all your sahaba to Yathrib. The meaning Yathrib is place Madinah now, before is Yathrib. So came to us, make hijrah from Makkah to us. Your people Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not agree for you, but we Ahlu Yathrib, Ahlul Madinah is agree for you. So this is why in the hadith hubbul ansar minal iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam made the sign for the hypocrite and for the believer is hubbul ansar. Maka kenapa di sini dijadikan cinta kepada Al-Ansar dan benci kepada Al-Ansar sebagai alamat keimanan? Because Al-Ansar is big beneficial to Islam. Maka dikarenakan mereka adalah orang yang paling mulia dengan apa yang dilakukan kepada Nabi, maka di sini mereka dijadikan sebagai lambang supremasi dari permasalahan khaliyadkhul ya rais, khaliyadkhul hunak. Fa ayatul munafiq bughdul ansar wa ayatul mu'min hubbul ansar. Why? Because they al-ansar help Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam and help all the sahaba to stay with them. So the second hadith, haddathana Yahya ibn Habib al-Harani, haddathana Khalid ibn al-Harith, haddathana Syu'bah an Abdullah ibn Abdullah an Anas. Still hadith from Anas. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala,
hubbul ansar ayatul iman wa bughdhuhum ayatun nifaq. So in the second hadith, still from Anas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the love of the Ansar is the sign of faith, and hatred against them is the sign of dissemblance, or the sign of hypocrite. Maka di dalam hadis yang kedua, hubul ansar ayatul iman, kecintaan kita kepada kelompok al-ansar adalah lambang supremasi dari keimanan. Wa bughdhuhum ayatun nifaq, dan kebencian kita kepada mereka sebagai lambang dari kemunafikan. Maka ini hadis yang kedua dari Anas ibnu Malik. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ketiga dari sahabat yang lain. Dari sahabat Al-Bara ibnu Azib. Dua hadis kita lewati dari Anas. So we already have hadis from Anas ibn Malik. Now we going to the other hadis. Hadis Al-Bara ibnu Azib. Wa haddatsani Zuhair ibnu Harbin. Qala haddatsani Mu'ad ibnu Mu'ad. Tahwilus sanad. Wa haddatsana Ubaidillah ibnu Mu'ad wa lafdhu lahu haddatsana Abi haddatsana Syu'bah an Adi ibni Thabit qala sami'tul Bara yuhadditsu ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala fil ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Qala Syu'bah qultu li Adi sami'tahu minal Bara qala iya ya haddatsa. So this hadith, the second from sahabat Al-Bara ibnu Azib, when he said from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam about Ansar, none but the believer loves them. None but the hypocrite, none but the hypocrite hates them. Maka tidaklah seseorang menjadi beriman dan tidaklah seseorang menjadi munafik dikarenakan kecintaan dan kebencian kepada para sahabat, terutama Al-Ansar. He who loves them loves Allah, and he who hates them hates Allah. Maka barang siapa yang mencintai mereka, kelompok Al-Ansar, maka mereka itu mencintai Allah. Dan barang siapa yang membenci mereka, membenci para sahabat, di antaranya Al-Ansar, maka mereka akan membenci Allah. Maka ini pun sama, dijadikan lambang supremasi keimanan seseorang dengan mencintai Al-Ansar. Dan bahkan di lafaz dari Al-Bara ibnu Azib berkata Nabi, barang siapa yang mencintai mereka, Allah mencintai mereka. Dan barang siapa yang membenci mereka, para Ansar, maka Allah membenci mereka. Maka dijadikan lambang supremasi Allah cinta kaum muslimin dikarenakan mencintai para sahabat. Dan Allah membenci dari kaum muslimin di saat kaum muslimin membenci para sahabat. Maka di sini menjadi penjelasan bagi kita. Tidak ada seorang muslim yang mengaku I'm is Muslim and after this he hate as-sahabah. Kemudian dia mencela sahabat, itu tidak ada. Karena apa? Karena para sahabat itu telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dan bahkan di dalam hadis-hadis yang sahih, adapun pendalilan bahwa para sahabat telah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an
wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Disebutkan di sini bahwa para sahabat telah dipuji oleh Allah, yang mana mereka para muhajirin wal ansar dan yang mengikuti kebaikan dari mereka, Allah ridho atas mereka dan mereka ridho atas nikmat Allah, dan Allah masukkan mereka kepada surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan begitupun barakallahu fikum di dalam ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah keluarkan di muka bumi ini. Maka dari dua ayat ini Allah memuji para sahabat bahwa mereka sebaik-baiknya manusia yang keluar di kolong jagat ini, dari manusia-manusia yang paling baik hidup di muka bumi di kolong jagat ini. Maka ini pendalilan dari dua ayat. Dan pendalilan dari hadis-hadis yang mutawatir datang dari sekitar 12 sahabat. Yang mana lafadznya khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup di zamanku. Siapa yang hidup di zaman Nabi? Para sahabat. Maka para sahabat yang hidup di zaman Nabi, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Maka ini dua pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah bahwa para sahabat adalah sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini. Maka dari sebab itu dilarang kita untuk mencela para sahabat. Maka telah datang hadis tentang pencelaan kepada sahabat dengan tegas. Hadis yang muttafaqun alaih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Maka janganlah kalian mencela para sahabatku. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa in anfaqtum bijabali Uhudin min dahabin la tuqbalu. Maka jika kalian menginfakkan segunung Uhud dari emas, bayangkan berapa ribu ton gunung Uhud, kemudian menginfakkan seseorang seperti jumlah gunung Uhud, ribuan ton atau lebih, wallahu a'lam berapa beratnya dan besarnya, yang mana berbentuk emas. Maka 1 gram emas sekarang di Indonesia mencapai 2 juta. 1 gram golden or gold, 1 gram gold now like $100. Maka di sini sekarang how the people make charity, membuat sedekah dengan segunung Jabal Uhud, like the Uhud mountain from the gold, la tuqbalu. So Allah not accept them. Why? Because they hate as-sahabah. Maka Nabi Muhammad SAW, la tasubbu ashabi. Please don't hate, please don't curse my sahabah. Maka jangan ada yang mencela dari para sahabatku. So this hadith muttafaqun alaih an Ibnu Abbas. And the other hadith ashabu sunan, dikeluarkan dari ashabu sunan. Nabi Muhammad SAW bersabda di hadith Ibnu Abbas, la tasubbu ashabi, man sabba ashabi la'anahullah wa malaikatuhu wan nasu ajma'in. Janganlah kalian mencela sahabatku. Barang siapa yang mencela sahabatku akan dilaknat oleh Allah dan malaikatnya dan seluruh manusia.
Maka di hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, this hadis Nabi Muhammad SAW said, "Don't curse my as-sahabah. Who curse my sahabah? Allah curse him, and malaikah curse him, and all the people, the mankind will curse him." Maka disebutkan, barang siapa yang mencela sahabatku, Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya, dan seluruh manusia yang hidup di muka bumi akan melaknatnya. Maka di sini para sahabat mempunyai kedudukan yang agung di dalam Islam. Kalau ditanya kenapa? Karena mereka yang menolong agama ini. Bisa sampai bagaimana Nabi mengajarkan agama Islam dulu 1447 tahun yang lalu, itu dikarenakan para sahabat. Maka ilmu mereka para sahabat disampaikan ke zaman kita. Maka kita bisa mengetahui bagaimana salatnya Nabi. Di mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik ibn al-Huwairits, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Nah, bagaimana cara kita salat? Seperti kalian melihat aku salat. Oke. Mereka para sahabat melihat Nabi salat. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, bahkan istri Nabi Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, dan yang lainnya. Mereka melihat bagaimana Nabi salat. Namun kita yang hidup in this time after 1474, maka kita yang hidup setelah 1447 tahun, apakah kita melihat Nabi? Tidak. Nabi meninggal. Sekarang kuburannya ada. Bagaimana kita melihat Nabi salat? Inilah jawabannya, kita salat seperti melihat Nabi salat, yakni dari jalan ilmu mereka. Maka di hadis-hadis dari Abi Hurairah, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Aisyah, dari Ibni Abbas, dan yang lainnya dari para sahabat, maka mereka menjelaskan takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, ruku sifatnya seperti itu, Allahu Akbar, sujud sifatnya seperti itu. Dari mana kita 1447 tahun tidak bisa melihat Nabi dan bisa sholat? We pray now with sunnati Rasulillah. Why? Because as-sahabat. Maka oleh sebab itu di Al-Quran tadi pendalilannya Allah memuji sahabat, dan di sunnah pendalilannya Allah, Nabi Muhammad memuji sahabat. Dan di hadis yang tadi saya sebutkan, la tasubbu ashabi, please jangan mencela sahabatku. Maka inilah kedudukan yang agung tentang sahabat. Maka di hadis yang kedua dari Sahih Muslim disebutkan dari riwayat Al-Bara ibn Azib, la yuhibbuhum illa mu'minun wala yubghiduhum illa munafiq. Tidak ada yang mencintai para sahabat kecuali muslim, dan tidak ada yang membenci para sahabat kecuali munafik. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai sahabat, Allah mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan barang siapa yang mencela para sahabat, Allah membenci mereka. Dijadikan mizan, dijadikan timbangan. Kita cinta pada Allah, cinta pada sahabat. Allah mencintai kita karena kita cinta kepada sahabat. Dan barang siapa yang mencela para sahabat, mencela Abi Bakar, mencela Umar, mencela Abi Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Abu Hurairah, dan yang lainnya dari istri-istri Nabi, misalnya Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, maka ini semuanya penyebab kebencian Allah kepada kita. Dan begitupun di riwayat yang lain dari sahabat yang ketiga, Abi Hurairah. Berkata Imam Muslim, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Ya'qub ibni Abdurrahman al-Qari, an Suhail an abihi an Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir
Maka di dalam hadis yang ketiga dari Abi Hurairah disebutkan tentang permasalahan kecintaan kita kepada Al-Ansar dan para sahabat secara umum. La yubghidul ansar, tidak ada yang membenci kepada sahabat Al-Ansar seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka Nabi mengatakan la yubghidul ansar rajulun yu'minu billah wal yaumil akhir, a person who believes in Allah and the last day and the hereafter never nurses a grudge against the Ansar. Maka maknanya seseorang tidaklah beriman sampai dia itu mencintai Al-Ansar. Tidaklah seseorang mencintai Al-Ansar kecuali dia mencintai, beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka ini hadis dari Abi Hurairah. Dan begitu pun hadis yang keempat dari Abi Sa'id Al-Khudri. Wa haddatsana Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah, haddatsana Jarir, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Abu Usamah kilahuma anil A'mash an Abi Saleh an Abi Sa'idin Al-Khudri. Sekarang kita masuk kepada hadis yang keempat, Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yubghidul ansara rajulun yu'minu billah wal yaumil akhir. The person who believes in Allah and the last day never nurses a grudge against the Ansar. Maka tidaklah seseorang membenci para sahabat terutama Al-Ansar yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dalam keadaan membenci Al-Ansar. Itu tidak ada. Maka yang terakhir kita masuk kepada hadis dari Zir dari Ali radhiyallahu anhu. Maka disebutkan dari Zir, seorang tabi'i, qala Ali, berkata Ali radhiyallahu anhu, seorang sahabi, walladzi falaqal habbata wa bara'an nasamata innahu la'ahdun nabi al-ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya an la yuhibbuni illa mu'minun wa la yubghidani illa munafiqun. So Ali radhiyallahu anhu di sini meriwayatkan dari Nabi, gave me a promise that no one but a believer would love me and none but a hypocrite would nurse grudge against me. Maka di sini di hadis Ali dia meriwayatkan dari Nabi Muhammad. Berkata Ali, siapa Ali? Menantunya Nabi Muhammad dan seorang sahabi al-muhajirin yang agung dan merupakan khalifah keempat dari khalifah kaum muslimin. Dikatakan Nabi memberikan ucapan kepadaku, an la yuhibbuni illa mu'minun. Tidaklah seorang beriman kecuali dia mencintaiku. Maka awas, no one in the believer until he love me. Tidak ada seseorang masuk kepada iman dan Islam kecuali dia mencintaiku. Wala yabghidani illa munafiq, and none but a hypocrite will nurse grudge against me. Dan tidaklah orang yang membenci aku, kata Ali, kecuali dia munafik. Maka di sini pun di hadis yang terakhir dari Ali adalah sahabat, maka dikatakan barang siapa yang membenci aku, kata Ali, berarti dia telah munafik. Dan barang siapa yang mencintai aku, yakni Ali sebagai sahabat, maka dia seorang mukmin. Maka inilah dari 5 hadis tentang keutamaan para sahabat dan balasan yang keras, the punishment who hate the sahabah.
Maka berapa hadis? 5 hadis. Berapa yang pertama? Siapa saja 5 hadis? Anas bin Malik. Kedua, Abi Hurairah. Ketiga, Abi Sa'id Al-Khudri. Keempat, Al-Bara ibnu Azib. Kelima, Ali radhiyallahu anhu. 5 sahabat di riwayat Muslim meriwayatkan semuanya tanda-tanda seseorang beriman, cinta kepada seluruh sahabat, tidak dipilah dan dipilih. Baik Muhajirin, baik Ansor, baik Ali, baik Abi Bakar, baik Umar. Dan alamat kemunafikan, maknanya kekufuran, adalah membenci para sahabat. Dan kita tutup pelajaran ini, pertanyaan yang besar, the big question. Adakah di antara kaum muslimin yang notabene ngaku muslim membenci sahabat di zaman now? Ada dan banyak. Siapa? Kelompok Syiah Ar-Rafidah. Itu yang pertama. Maka kelompok Syiah Ar-Rafidah mereka mencela para sahabat. Bahkan syahadat mereka yang mereka ajarkan untuk orang-orang kafir yang masuk kepada Islam mu'allaf, maka diajarkan syahadat. Katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah finnar. Lihat tambahan kekejian mereka. Barang siapa yang ingin masuk Islam agar bersyahadat, ditambah oleh mereka syahadatnya. Katakanlah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan Abu Bakar dan Umar dan Aisyah di api neraka. Lihat kebencian mereka kepada para sahabat. Dan begitu pun yang kedua di zaman ini, siapa yang membenci sahabat selain dari Syiah? Al-Khawarij. Mereka orang-orang Al-Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin sekarang seperti kelompok ISIS dan yang lainnya. Maka gembong-gembong mereka dulu, di zaman dulu, mereka yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu dan mereka yang membunuh Ali. Maka tidaklah mereka membunuh Utsman dan membunuh Ali dalil dari kebencian mereka kepada keduanya. Jadi ada kelompok di zaman dulu yang membenci para sahabat, ada. Mereka Syiah. Dan yang kedua kelompok Al-Khawarij yang membunuh Utsman dan membunuh Ali. Mereka keduanya dibunuh oleh kaum muslimin yang mengaku kaum muslimin namun membenci para sahabat, dinamakan Al-Khawarij. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran kita. Dipersilahkan kepada saudara-saudara kita untuk mentasmi